Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran Bapak Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Nah, sebelumnya Bapak ingin tahu dulu, hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, sekarang rajin-rajin semua ya, anak-anak tidak ada yang absen, semuanya hadir. Nah, sebelumnya mungkin di antara kalian ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, Ramdan apa Ramdan? Oke, 100 bat Ramdan. Nah, kita lanjutkan dalam teks prosedur ini. Kita ketahui bahwa teks prosedur itu ada dua. Pertama, teks prosedur kompleks dan teks prosedur yang sederhana. Untuk yang kompleks biasanya memerlukan waktu tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai satu tujuan. Misalnya nih, yang kompleks nih, yang rumit ini untuk membuat sebuah KTP atau SIM. Nah, itu kita harus beberapa tahap dulu. Misalnya kita ke Pak RT dulu, memohon surat pengantar, Pak RW, Pak Lurah, baru ke kecamatan, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, dalam teks prosedur kompleks memang disebut juga yang rumit. Nah, berikutnya yang teks prosedur yang kedua yaitu yang sederhana. Misalnya untuk mengoperasikan salah satu alat rumah tangga, misalnya alat setrikaan. Itu kan mudah ya, hanya 2 kali tahapan sudah bisa mengoperasikan alat tersebut, setrika tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ke PowerPoint. Nah, kita lihat di sini ada teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Maka mengapa disebut kompleks? Karena keterangan yang ada pada setiap langkah yang menjadikan teks tersebut kompleks. Ada prosedur yang dapat ditempuh dengan hanya 2 atau 3 langkah. Prosedur tersebut dinamakan dengan prosedur sederhana. Yang tadi sudah saya jelaskan, seperti mengoperasikan sebuah setrika listrik. Itu hanya beberapa langkah sudah kita dapat mengoperasikannya. Jelas sampai sini untuk pengertian teks prosedur kompleks? Baik, kita lanjutkan. Struktur teks prosedur kompleks. Pertama ada tujuannya, yang kedua ada langkah-langkahnya. Tujuannya adalah hasil yang ingin dicapai. Pasti kita akan memohon kepada orang agar tujuan kita tercapai. Misalnya tadi salah satu contoh, misalnya untuk membuat KTP. Pasti kita mempunyai tujuan untuk salah satu menginginkan kita itu tentang KTP. Jadi di sini harus melalui beberapa tahap atau beberapa langkah sehingga tercapai tujuan, yaitu menjadi sebuah KTP yang kita inginkan. Langkah-langkahnya yaitu pertama, rangkaian cara atau step by step yang disusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Yang tadi misalnya kalau kita membuat SIM atau KTP harus melalui tahapan-tahapan yang berlaku di negara kita. Misalnya menghubungi Pak RT untuk memohon surat pengantarnya, dan seterusnya. Berikutnya, ciri kebahasaannya. Kalimatnya mengandung kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat imperatif berfungsi untuk meminta seseorang atau melarang seseorang untuk melakukan suatu contoh. Misalnya nih, kenali si petugas. Ini memerintahkan supaya kita untuk mengenali petugas. Misalnya kita berkunjung ke suatu tempat, pasti ada petugas yang menjaga. Kita lihat dulu, kenal dulu petugasnya, dari namanya sampai orangnya juga harus kita kenali supaya kita gampang untuk bertanya sesuatu kepada orang tersebut. Kemudian pahami kesalahan Anda. Kira-kira apa yang harus dipahami? Berarti kesalahan itu harus kita pahami, kita sadari bahwa ini termasuk larangan. Jadi larang untuk
melakukan sesuatu yang dilarang oleh peraturan berlaku di negara kita. Kemudian kalimatnya mengandung kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat seperti ini berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Jadi, deklaratif itu adalah kalimat yang informasikan, menyampaikan informasi atau berita tentang sesuatu kepada orang lain. Contoh, pengendara memahami kesalahannya. Nah, pengendara ini jadi informasinya di sini adalah pengendara memahami kesalahannya. Nah, itu adalah termasuk ke dalam kalimat deklaratif. Nah, kemudian pengendara mengenali petugas yang memberikan tilang. Kira-kira siapa ayo yang suka memberikan tilang? Siapa yang suka memberikan tilang di jalan raya? Memberikan tilang kepada pengemudi-pengemudi yang melakukan kelanggaran atau kesalahan. Tentunya Bapak polisi ya. Nah, oleh karena itu, dimanapun kita berada harus benar disiplin tentang peraturan yang berlaku, terutama ketika kita ada di jalan raya. Jadi benar memahami peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Kemudian kalimatnya mengandung kalimat interrogatif. Apa itu interrogatif? Siapa yang tahu? Nah, interrogatif adalah kalimat yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu atau bisa juga pertanyaan. Nah, kita lihat contohnya. Apakah Anda mengenal petugas? Apakah Anda memahami kesalahan Anda? Nah, itu adalah termasuk dalam kalimat pertanyaan atau interrogatif. Ya. Jadi, apakah Anda mengenali petugas? Tadi kan di awal diharuskan untuk mengenali petugas dulu. Nah, sekarang tanyakan apakah Anda sudah mengenali petugas tadi? Apakah Anda memahami kesalahan Anda? Nah, kalau sudah dipahami, biasanya akan lancar. Berikutnya, partisipan manusia secara umum. Partisipan itu yang ada di sekitar kita, manusia secara umum. Kemudian memiliki verba material. Verba material adalah verba yang mengacu kepada tindakan fisik. Nah, seperti tadi yang dilakukan oleh Bapak polisi di jalan, misalnya ada pengemudi yang salah jalan, melakukan pelanggaran, dia akan melakukan tindakan yaitu menilang pengemudi tersebut. Nah, itu namanya termasuk ke dalam material verba. Berikutnya, memiliki verba tingkah laku. Verba tingkah laku itu adalah verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan, bukan sikap mental yang tidak tampak seperti menerima dan menolak tuduhan. Jadi itu termasuk dalam tingkah laku, verba tingkah laku. Berikutnya, contoh teks prosedur kompleks. Nah, tadi sudah disindir di awal. Nah, sekarang kita lihat contoh membuat SIM. SIM adalah, siapa yang tahu SIM? Surat izin mengemudi. Bagus. Kira-kira siapa saja sih yang boleh memiliki SIM? Kita lihat di sini ya. Dengan SIM, seorang pengemudi dapat mengendarai motor. Perhatikan panduan ini agar tujuan membuat SIM tercapai. Pertama, perhatikan persyaratannya. A. Usia. Pertama ya. SIM A biasanya pemohon diberikan pada usia yang sudah 17 tahun. Bagaimana kalau belum 17? Tentunya tidak boleh ya, belum boleh. Jadi syarat pertama harus berusia dulu minimal 17 tahun. Kemudian SIM B1 dan B2 adalah pemohonnya harus berusia 20 tahun. Itu untuk SIM B1 dan B2. Kemudian SIM C dan D pemohon itu minimal 16 tahun. Nah, seperti mungkin lulusan SMA tuh ya, 16 tahun sudah boleh memiliki SIM. Kemudian SIM umum pemohon berusia minimal 21 tahun. Itu SIM untuk umum. Jadi usianya minimal 21 tahun. Kemudian syarat yang kedua, pertama ada pas foto. Pasti dulu karena belum alat yang canggih ya, harus bawa foto dari rumah ya. Kalau sekarang sudah disiapkan tempat yang akan kita buat KTP tersebut atau SIM. Kemudian yang ketiga C, KTP asli dan fotokopinya minimal 4 lembar, biasa seperti itu.
Yang D, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, itu paling penting ya. Kalau tidak sehat tidak akan diberikan SIM atau tidak akan dibuatkan. Jadi salah satu syarat itu adalah pertama dari usia, memenuhi syarat tidak. Yang kedua, pas foto. Ketiga, KTP asli dan fotokopi. Dan keempat, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Kemudian yang kedua, mengisi formulir permohonan disertai fotokopi KTP dan pas foto. Yang ketiga, mengikuti ujian teori. Nah, itu kalau buat SIM itu ada ujian teori dulu. Kemudian yang keempat, bila lulus ujian teori maka berhak untuk mengikuti ujian praktek sesuai dengan jenis SIM yang dikehendaki. Yang kelima adalah bila lulus dalam ujian teori dan praktek, maka pemohon akan dipanggil untuk pembuatan SIM. Nah, itu adalah salah satu teks prosedur kompleks misalnya untuk membuat SIM. Baik, lanjutkan ya. Itulah sekilas tentang teks prosedur. Semoga kalian dapat memahaminya, dapat mempraktekkan. Nanti kalau sudah usia 16 tahun kalian sudah atau 17 tahun kalian boleh memiliki atau membuat SIM, mulai dari SIM A, B, C dan seterusnya. Baik, Bapak akan bagikan sebuah contoh teks prosedur, yaitu dengan prosedur kompleks dengan cara menjadikan sebuah masakan. Nah, ini juga termasuk ke dalam kompleks karena ada beberapa tahapan harus diikuti oleh kalian. Apakah yang akan dilakukan oleh siswa-siswi ini? Kita lihat yuk videonya. Halo semua, kita dari SMA N 3 Jakarta, dari kelas 11 MIPA A, yaitu kelompok 4. Kita ingin mempresentasikan tentang teks prosedur membuat makaroni dan keju. Nama saya Salsa Gayana Saputri. Nama saya Marcel Noksana David. Nama saya Uma Janita. Nama saya Busyangkana. Nama saya Sarah Ajud. Dan yang lagi kamerain namanya Muhammad Kita Fatul. mau buat makaroni, sebelumnya kita harus tahu dulu alat-alat dan bahan-bahannya. Apa saja alat-alat dan bahan-bahannya? Ini berikut adalah alat dan bahannya. Pertama, kita membutuhkan 1 liter susu. Dan lalu di sini ada tepung, ya, dan juga di sini ada makaroni 500 gram. Dan lalu di sini ada telur, 3 butir telur, dan mungkin bisa ditambahkan lagi sesuai dengan selera dan secukupnya saja. Dan lalu ini ada twisto yang dihancurkan dan lalu bisa menjadi ini yang sangat enak sekali dan juga sangat cocok sekali untuk dimakan dan untuk dicampurkan dengan makaroni kita ini agar lebih lezat. Dan jangan lupa ditambahkan dengan mayones, ya, mayones ini bukan endorse. Dan lalu ini ada keju, ya, 3 keju sangat cukup. Sekarang kita potong kejunya. Kalau bisa potongnya jadi potong kecil-kecil aja. Kita masukin dulu potongan keju ke penggorengan. Terus kita masukin semua makaroni. Terus susunya secukupnya aja, tergantung kalian mau bikinnya berapa banyak. Tapi jangan sampai makaroninya meredup. Ya teman-teman, sekarang kita mau merebus makaroninya. Apinya itu sedang aja, bisa terlalu besar juga. Itu masaknya rebusnya sampai diaduk-aduk. Sekarang makaroninya kita aduk-aduk, kita tutup penggorengannya. Itu kita diamkan selama matang. A few moments later. Ya, ini bisa lihat, ini hasil makaroninya kita direbus sampai agak lengket. Terus itu kacangnya mau kita apa nih? Nah, mau kita buletin. Sekarang makaroninya udah dingin dan udah bener-bener lengket banget.
sekarang kita mau bulet-buletin, habis itu dikasih keju. Jadi ini kita ambil aja sih secukupnya. Sekarang kita masukin kejutnya di bawah. Hasilnya setelah dibulat-bulat, sebenarnya sih bentuknya nggak bulat-bulat banget, ya nggak apa-apa lah ya. Terus abis setelah ini kita goreng ya crispy. Ini udah panas dan kita masukkan yang nasi goreng tadi. Terus dan ini hasilnya yang udah digoreng tadi. Dan ini bisa disajikan dengan kayak saus atau mayones. Makasih ya yang udah nonton. Oke, demikian tadi sebuah penyajian teks prosedur yang dilakukan oleh siswa-siswa SMA 3 Jakarta. Semoga bermanfaat. Kenapa dikatakan kompleks? Karena tadi ada beberapa tahap yang harus diperlihatkan oleh kepada kita semua. Nah, bila kita perhatikan, apakah ada yang kurang berkenan dalam penyajian prosedur ini? Silakan kalian berikan penilaian baik dari cara penyajian, dari cara mengolahnya, dari kerjasamanya, apakah sudah ada semua di situ. Nah, salah satunya menurut saya dari higienis saja ya, itu nampaknya ada kurang salah satu, menurut saya satu saja, misalnya tentang cara pembuatan itu harusnya kan tangannya menggunakan sarung tangan yang dari plastik atau dari apa itu supaya lebih higienis, tapi nampaknya tadi anak ada lupa mungkin ya sehingga tidak menggunakan sarung tangan. Nah, kalian boleh menilai ya di rumah, silakan ajukan ke Bapak ya, evaluasi di rumah, berikan penilaian tentang kelompok tadi yang menyajikan sebuah teks prosedur yang membuat salah satu jenis masakan. Baik, demikianlah pelajaran hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua, membuat kalian semua. Sampai jumpa minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.